Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Insyaallah materi ini akan kita bahas satu persatu, mulai dari makna, kemudian dari dalil, sampai akhirnya pada hikmah kejujuran itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas pengertian daripada jujur. Jujur menurut bahasa biasa juga disebut sebagai as-sidqu atau as-siddiq, yang artinya benar, nyata, atau berkata benar. Kemudian jujur menurut istilah adalah kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, juga serta ketegasan dan kemantapan hati. Bisa juga disebut sebagai sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Selanjutnya, pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau siddiq itu menjadi 3 bagian. Adapun yang pertama adalah jujur dalam niat. Yang dimaksud dengan jujur dalam niat yaitu tidak ada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan digerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Jadi setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Dia tidak berkata kecuali dengan jujur. Kemudian yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan atau dalam amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya yang menjadi tabiat bagi dirinya. Selanjutnya, dalil tentang kejujuran. Yang pertama, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8. Silakan anak-anak sekalian mendengarkan bacaan Quran surah Al-Maidah ayat 8. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kandungan dari Quran surah Al-Maidah ayat 8 ini, yaitu ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kedua, Quran surah At-Taubah ayat 119. Silakan anak-anak sekalian mendengarkan Quran surah At-Taubah ayat 19 dengan saksama. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi kandungan dari Quran surat Taubah ayat 119 ini adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya. Mereka diharapkan tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan
ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Quran surah An-Nahl ayat 105. Silakan anak-anak sekalian agar supaya mendengarkan bacaan Quran surah An-Nahl secara saksama. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Jadi kita sama sekali dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan perkataan yang bohong. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah hikmah perilaku jujur. Adapun hikmah perilaku jujur, yang pertama, dia akan mendapatkan kepercayaan dan simpati dari orang lain. Jadi barang siapa yang melakukan kejujuran, maka dia tentunya akan mendapatkan simpati dari orang lain. Kemudian yang kedua, hidupnya akan tenang. Jadi orang yang senantiasa jujur, pasti hidupnya akan tenang, karena dia tidak pernah melakukan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang bohong, sehingga dia akan selalu merasa tenang, hatinya pun akan merasa aman dan tentram. Kemudian yang ketiga, mendapatkan cinta kasih dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu inilah semua yang diharapkan oleh manusia. Jadi untuk mendapatkannya adalah kita harus memiliki perilaku yang jujur. Kemudian yang keempat, mendapatkan bimbingan dari Allah dalam amal perbuatannya. Jadi orang yang senantiasa jujur, maka dia akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan yang dia lakukan. Kemudian yang terakhir adalah orang yang berperilaku jujur, maka dia akan mendapatkan tempat mulia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi barang siapa yang melakukan kejujuran, maka dia akan mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak sekalian, demikianlah materi pada kesempatan ini. Adapun ucapan terakhir yang akan saya sampaikan yaitu biasakanlah untuk jujur, karena kejujuran itu menuntun kita pada kebaikan dan kebaikan itu menuntun kita pada keselamatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.